psikologi, prokrastinasi berarti mengganti tugas yang lebih tinggi kepentingannya dengan tugas yang lainnya, sehingga tugas yang lebih tinggi kepentingannya ini jadi tertunda. Orang yang melakukan prokrastinasi artinya tidak dapat membagi waktunya dan memprioritaskan sesuatu dengan baik. Dalam kehidupan sehari-hari, prokrastinasi juga sering sekali dilakukan oleh mahasiswa. Mereka merasa terbebani oleh banyaknya tugas yang diberikan, sehingga mereka menunda-nunda tugas tersebut dan akhirnya tugas tersebut menumpuk di akhir batas pengumpulan. Hal tersebut dapat menimbulkan rasa bingung harus memulai dari mana untuk mengerjakan tugas tersebut. Menurut data 35 orang yang kami kumpulkan melalui survei sederhana yang kami tunjukkan kepada para mahasiswa dan teman terdekat kami, terbukti bahwa lebih dari setengah data tersebut menyatakan mereka sering melakukan prokrastinasi, yang berarti prokrastinasi ini tergolong masih sering dilakukan di kalangan mahasiswa. Pekerjaan yang ditunda pun beragam, mulai dari tugas kuliah, pekerjaan rumah, hingga pekerjaan yang menghasilkan profit. Hal ini menunjukkan bahwa prioritas setiap orang berbeda-beda. Ada yang lebih mementingkan tugas kuliah daripada pekerjaan rumahnya, ada pun yang sebaliknya. Karena masing-masing orang menyusun prioritasnya berdasarkan kebutuhannya masing-masing. Memang prokrastinasi ini terjadi sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, dan mungkin beberapa dari kita pun mengalaminya. Dari jawaban yang kami kumpulkan, kemalasan dan distraksi sosial media menjadi dua jawaban teratas dari faktor penyebab prokrastinasi. Kemalasan yang dialami bisa terjadi karena hilangnya mood atau juga lelah saat mengerjakan tugas tersebut, sehingga mudah teralihkan dengan hiburan-hiburan kecil seperti sosial media dan larut di dalamnya. Prokrastinasi mengakibatkan dampak yang cukup besar bagi mahasiswa, seperti halnya menunda-nunda tugas saat tugas itu telah diberikan kepada mahasiswa. Padahal mahasiswa tersebut tidak memiliki kepentingan lain di luar kuliah. Mungkin hanya bermalas-malasan karena merasa deadline-nya masih sangat jauh. Atau bisa jadi, mungkin mahasiswa itu memiliki kepentingan di luar kuliah, mungkin seperti freelance, part-time job, dan lain hal, namun tidak bisa membagi waktunya dengan tepat. Akibat menunda mengerjakan tugas sebelum tenggat waktunya, tugas-tugas dan pekerjaan mereka semakin menumpuk karena munculnya tugas-tugas baru dari mata pelajaran lain. Hal ini akan mengakibatkan durasi mengerjakan tugas akan bertabrakan dan tergesa-gesa. Dan pada akhirnya mereka akan mengerjakan tugas dengan buru-buru karena merasa tugas-tugasnya sudah mulai menumpuk. Ini akan menghasilkan tugas yang mereka kerjakan tidak maksimal. Dengan hasil tugas dan pekerjaan yang tidak dilakukan semaksimal mungkin, itulah yang akan menimbulkan dampak yang cukup besar bagi mahasiswa. Seperti contoh, yang pertama, nilai tugasnya menjadi di bawah rata-rata, akan menghasilkan nilai IP yang kurang untuk syarat kelulusan nanti. Juga mengakibatkan mengulangnya kelas. Yang kedua, karena mengulang kelas, jadi susah untuk mengikuti kegiatan lain dari luar kampus maupun dalam kampus. Yang ketiga, karena grafik IP yang tidak stabil di setiap semesternya dapat mempengaruhi saat mencari pekerjaan nanti. Yang keempat, dapat mengganggu mental dan raga mahasiswa tersebut, karena apa yang telah dia perbuat bisa menjadi beban pikiran dan tanggung jawab yang besar. Dan itu hanya sebagian contoh dari dampak-dampak bila kita menunda tugas. Oleh sebab itu, prokrastinasi adalah kebiasaan buruk yang sangat mengganggu. Lalu bagaimana cara kita menghilangkan prokrastinasi yang melekat pada diri kita? Apabila sudah kebiasaan dari kecil, mungkin memang susah untuk dihilangkan. Tapi ada kalanya kita bisa mulai berubah jika terus-menerus diingatkan. Karena itulah kampanye prokrastinasi sangat dibutuhkan sebagai sarana untuk mengingatkan orang lain dan juga diri sendiri agar tidak menunda-nunda pekerjaan, menentukan prioritas, dan juga untuk membangun kesadaran mental agar tidak memelihara kebiasaan buruk tersebut. Ada beberapa solusi yang kita bisa lihat. Yang pertama itu adalah membuat jadwal atau planning. Jadi jadwal tersebut itu bisa kita bagi-bagi sesuai hari agar tugas kita itu tidak kewalahan dan juga cepat selesai. Yang kedua adalah membuat goals atau pencapaian
itu juga bisa untuk menyadarkan kita bahwa jika kita dari awal sudah prokrastinasi, bagaimana mungkin goals tersebut akan terwujud. Yang ketiga itu adalah mengajak teman agar tidak bosan. Ada kalanya kita itu jika mengerjakan tugas sendirian, kita itu jenuh, kesepian, dan bosan. Jadi mungkin sebaiknya ada teman yang menemani agar kita juga enjoy untuk mengerjakan tugas tersebut. Nah, tadi kan udah dijelasin solusi ngilangin prokrastinasi atau yang kita bisa disebut bahasa gampangnya lah progres itu kan bisa kalau misalnya habis dapet tugas kita langsung kerjain langsung atau kayak ngelis gitu loh apa aja tugasnya. Lah, gimana sih caranya ngilangin mulai dari hal kecil? Ya dibiasain kayak di list tugasnya. Terus habis itu bisa pakai ini nih. Kebalik. Kan ini lucu guys, jadi kita nyatet tugasnya, dicatat tanggalnya, terus ditempelin stiker-stiker gini biar lucu, terus ditempel tuh di tempat-tempat yang biasa buat kita rebahan gitu, misalnya di langit-langit kamar tuh kalau bisa tuh. Jadi kalau mau tidur gini terus lihat tugas, ada tugas, jadi mau nggak mau kita harus ngerjain. Jadi rebahannya tuh jadi nggak bisa rebahan gitu gara-gara keinget tugas. Nah biasanya kalau misalnya kita rebahan nih, rebahan tuh otomatis pasti ke bawah-bawah tidur guys. Lah kalau tidur tuh pasti ada namanya mimpi. Lah kebetulan pas kita lagi tidur nih anak-anak mimpi gini, terus habis itu tiba-tiba tuh kebetulan tuh ada Jimin BTS gitu datang, terus mau nyipok kita, ceritanya mau cipokan gitu. Lalu pas udah mau nyosor gini mulutnya, tahu-taunya si Jimin BTS nih ngomong, ada tugas tuh, masih ada tugas periklanan sama ilustrasi gitu. Terus kita kebangun, kan nggak enak kan guys mimpi gitu terus kebayang-bayang tugas. Lah makanya kita ngerjain tugas dulu, habis itu kita rebahan. Kan jarang-jarang lah ya mimpi BTS tuh jarang banget, ntar jadi merusak momen kalau masih ada tugas. Lah itu habis ngerjain tugas baru deh tuh